Clara Pesik. Gisela Tarundem. Joyce Tafsero. Jeremy Tohayo. Masya Goni. Melda Kaparang. Irafel Mokobinta. Quincy Ampo. Sudeto Kere. Berni Daeng. Yeremia Waro. Stefania Kambe. Ya anak-anak, sebelum kita mulaikan aktivitas mengukur beras menggunakan apa? Ya, siapa lagi yang sudah pernah melakukan kegiatan pengukuran? Ya, Yeremia. Mengukur panjang dan lebar barang. Mengukur panjang dan lebar barang. Siapa lagi? Mengukur diagram kartesian. Mengukur diagram hebat ini Amel ini semua. Nah, coba Berni sudah pernah melakukan kegiatan pengukuran. Berni pernah sakit? Pernah. Sakit panas pernah. Kemudian bagaimana tahu kalau sudah sakit panas? Bagaimana Berni tahu kalau ada sakit? Atau pernah ke dokter? Pernah. Nah, di dokter apa yang dilakukan? Kita jadi periksa suhu badan kalau panas atau tidak. Ya. Jadi dari jawaban kalian, ya, Ibu rasa kalian sudah tidak asing lagi dengan kegiatan pengukuran. Karena sebagai kita sudah pernah melakukan kegiatan pengukuran. Nah, di sini Ibu ada video. Coba kita saksikan bersama. Video tentang berbagai aktivitas pengukuran di masyarakat. Jadi coba kita perhatikan bersama. Ada yang bisa menceritakan apa yang sudah disaksikan di tayangan video tadi? Kegiatan apa yang kalian saksikan di tayangan video tadi? Pengukuran apa? Pengukuran kain, apa lagi? Mengukur kain, apa lagi? Ya, jadi anak-anak, pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian di awal tadi, juga tayangan video tadi itu berkaitan dengan topik atau materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu apa? Coba kita baca bersama. Pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Ya, ini adalah topik yang akan kita pelajari pada pembelajaran saat ini. Pengukuran dalam kegiatan kerja ilmiah. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran saat ini. Coba kita baca. Coba. Tadi dapat menjelaskan dan mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan dengan tepat, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam alat ukur dan
jadi anak-anak, ini ada pemahaman bermakna. Coba kita baca bersama-sama apa itu pemahaman bermakna dalam pembelajaran kita saat ini. Pengukuran merupakan dasar pengetahuan dan keterampilan dari segala kegiatan dunia pada berbagai bidang keilmuan, khususnya IPA. Pengukuran yang benar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan dan ketidakmampuan menggunakan alat ukur dengan benar akan berdampak fatal. Ya, jadi ternyata itu pengukuran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita harus tahu bahwa ketika kita melakukan pengukuran, kita tidak melakukannya dengan teliti, maka apa? Akan berakibat fatal. Lanjut. Nah, untuk belajar tentang pengukuran, kita harus mengetahui dulu materi dasar. Materi dasar dari belajar tentang pengukuran. Dan materi dasarnya yaitu besaran dan satuan. Kita harus menguasai dulu apa itu besaran dan satuan. Di sini besaran itu merupakan sesuatu yang akan diukur. Sesuatu yang akan diukur. Nah, coba misalnya ini ada sebuah benda. Ini adalah sebuah benda. Nah, besar itu adalah sesuatu yang akan diukur. Misalnya ini benda. Kira-kira apa yang akan diukur dari benda ini? Berat. Bisa berat. Bisa apa lagi? Panjang. Bisa lebar. Bisa apa ini? Tinggi. Bisa tinggi. Nah, itu adalah besaran. Sesuatu yang dapat diukur dari suatu benda. Jadi pada benda itu bisa diukur entah itu panjang, entah itu lebar, atau tinggi, atau massa dari benda itu. Itu yang dinamakan dengan besaran. Selanjutnya ada satuan. Apa itu satuan? Beban dalam pengukuran. Ya. Jadi misalnya ada hasil pengukuran seperti ini, 30 kg. Kemudian ada 2 sekon. Sekarang ibu tanya, mana hasil pengukuran? Hasil pengukuran dari ini. 30. Hasilnya apa? 30 dan 2. Satuannya yang mana? Kilogram dan sekon. Dari kedua hasil pengukuran ini, kita bisa menentukan besaran apa yang diukur. Nah, kalau kita lihat di satuannya kilogram, kira-kira bisa apa yang diukur? Oh, massa benda. Kalau ini sekon, waktu. Dari satuannya kita bisa mengetahui besaran apa yang diukur. Jadi satuan itu digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Bisa mengerti sampai sini? Bisa. Jadi kita hanya lihat apa ini satuannya, kita bisa mengetahui besaran apa yang diukur. Jadi itu satuan itu sebagai pembanding dalam pengukuran. Ya. Nah, sistem satuan baku yang resmi digunakan secara universal adalah satuan internasional. Dalam bahasa aslinya sistem internasional United atau biasa disingkat dengan SI atau sistem internasional. Jadi kita menggunakan satuan itu sesuai dengan sistem internasional. Ya, memang kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang orang mau ukur, misalnya mau ukur massa, kita cuma di mangkuk. Jadi terus mesti seragam menggunakan sistem internasional. Jadi pakai apa? Mengukur massa apa? Jadi, di sini besaran itu ada terbagi dua. Ada besaran apa? Pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok merupakan besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan. Jadi di besaran pokok ini di satuan sudah ditetapkan. Nah, sedangkan besaran turunan
dasar. Kalau mesti tahu, kalau mesti hafal itu besaran pokok. Nah, kita lihat ini ada besaran pokok. Ini besaran pokok itu kita tahu ada 7. Jadi ada 7 besaran pokok. Nah, itu coba kita baca apa? Panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, suhu mutlak, intensitas cahaya, dan jumlah. Nah, coba lihat di tayangan di sini. Panjang itu satuannya dalam SI apa? Meter. Nah, Masa dalam SI satuannya apa? Kilogram. Waktu apa? Sekon. Kuat arus listrik ampere. Suhu mutlak Kelvin. Intensitas cahaya kandela. Jumlah zat mol. Jadi ini 7 besaran pokok. Ini kita harus hafal. Sama dengan program di sana kita belajar mata pelajaran matematika. Kita itu harus menguasai itu apa? Perkalian. Nah, dalam fisika kita harus hafal ini 7 besaran pokok. Karena ini dasar kita belajar materi-materi selanjutnya. Karena tidak terlepas dari apa itu besaran dan satuan. Itu dasar dari kita belajar fisika. Nah, selanjutnya itu besaran turunan. Besaran turunan. Nah, coba kita lihat di sini. besaran turunan itu apa-apa? Ini cuma contoh dari besaran turunan. Ini hanya contoh. Sedangkan sebenarnya ini besaran turunan itu ada banyak sekali. Ini cuma contoh saja, ada 8. Ibu ambil cuma 8. Tapi sebenarnya ini besaran turunan ini ada banyak. Nah, dikatakan dari apa? Sesuai dengan Ibu jelaskan tadi di awal. Besaran turunan itu apa? Satuannya diturunkan dari besaran pokok. Coba kita lihat sini. Contoh luas. Lambangnya, lambang besaran dan rumusnya. Nah, luas itu lambangnya A sama dengan rumus panjang kali lebar. Ini panjang itu termasuk di apa? Besaran pokok. Lebar itu besaran pokok. Nah, makanya satuannya adalah meter pangkat 2. Karena kalau panjang itu satuannya apa? Meter. Lebar satuannya meter. Jadi meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Begitu juga dengan volume. Kalau mengukur volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Makanya meter kali meter kali meter itu meter pangkat 3. Nah, itu. Jadi besaran pokok itu satuannya itu diturunkan dari besaran pokok. Sampai sini bisa dimengerti? Pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Ya. Coba kita saksikan tayangan video. Ini menjelaskan tentang macam-macam alat ukur. Coba kita perhatikan macam-macam alat ukur dalam fisika. Kita akan membahas mengenai macam-macam alat ukur dalam fisika. Nah, apa aja sih alat ukur dalam fisika? Nah, yang pertama itu adalah alat ukur panjang. Nah, pasti kalian sebaiknya udah banyak yang tahu apa aja alat ukur panjang. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah pistah.
Sini coba kita lihat kegiatan komunitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di gambar pertama ada apa kegiatan apa menyumbangkan. Kemudian pada gambar kedua apa? Panjang. Kemudian gambar yang ketiga menurut berat atau bahan. Ya. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan apa itu besaran, apa itu satuan, besaran pokok, besaran turunan. Juga sudah lewat tayangan video tadi kita sudah melihat macam-macam alat ukur dalam fisika. Dan setelah ini Ibu akan membagi kelompok, 3 kelompok, dan kita akan melakukan aktivitas dalam kelompok sesuai dengan apa yang sudah ada di lembar kerja peserta didik. Namun sebelumnya kita ice breaking dulu, coba berdiri semua. Jadi kita akan coba kita tulis angka 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4. Majari terus Jeremy. Cuma ini. 4. Berikut 5. 6. Berikut 7. Berikut 8. Berikut 9. 10. Sekarang kita menulis angka dengan menggunakan badan kita. Satu semua kita menggunakan tubuh badan dengan menulis angka menggunakan badan kita atau tubuh kita. Coba 1, 2, coba bisa atau bisa. Ibu yang menyebutkan angka, kalian yang memperagakan. Coba. Ibu yang menyebut angka, kalian yang memperagakan. Coba. 1, 2, 3. Ketiga dong, coba bilang 3. 4. 5. 1, 2, 3.